Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Friko Zuhri dalam tema kali ini yang muda di pemilihan wali kota. Nah, bersama dengan Rido tentunya sebagai aktivis ataupun perwakilan dari pemuda. Nah, kalau kita melihat untuk anak-anak muda sekarang yang katakanlah nanti di pilkada akan mencalonkan diri, sebetulnya apa yang bisa dilakukan anak muda zaman sekarang gitu ya? Atau apa yang bisa mereka lakukan? Apakah hanya sebatas naik gitu menjadi bagian dari politik itu sendiri di tengah memang kita sebagai minoritas gitu karena memang mayoritas diisi oleh generasi yang sudah dewasa atau yang lebih tua dari kita. Iya. Inilah yang menjadi keterkadang tuh dilema yang antara kita anak muda ketika mau maju di politik ini, Bang. Karena politik ini kan kebanyakan yang kita pahami di sana adalah bagaimana proses pragmatisme yang sangat luar biasa terjadi. Hanya kepentingan-kepentingan golongan dan pribadi yang ketika sudah terjun ke politik, maka yang akan terjadi adalah kepentingan-kepentingan di situ. Nah, padahal apa? Seperti yang disampaikan oleh Sohogi, bahwasanya keistimewaan yang paling luar biasa dimiliki oleh anak muda itu kan adalah idealisme. Nah, yang membedakan antara kita anak muda dengan orang tua ini kan itu. Nah, anak-anak muda ini kan masih menjadi orang-orang yang memang memegang idealisme yang tinggi. Nah, dilematisnya adalah ketika masuk politik, maka akan terjadi kepentingan-kepentingan yang hadir di sana. Nah, oleh karena itu, ya anak-anak muda, kalaupun memang ingin mencalonkan atau maju dalam kontestasi pemilu atau pilkada, maka harus mampu untuk menahan serangan-serangan kepentingan-kepentingan politis itu. Kalau dia tidak mampu untuk menjaga keidealismean, ya, bagaimana dia berpikir bahwa saya untuk melakukan perubahan dan kemajuan, maka yang akan terjadi adalah dia akan menjadi orang-orang sama seperti politikus-politikus yang hari ini ketika mampu memberikan janji-janji manis, namun ketika sudah jadi mereka hilang seperti itu. Nah, ini yang kita takutkan adalah maka anak-anak muda yang memang punya potensi yang ingin maju ke politik adalah dia harus mampu memegang komitmen itu. Komitmen bagaimana kita harus menjaga keidealisan kita demi pengabdian kepada masyarakat. Memang ini menjadi satu hal yang penting karena anak muda ini memang dikenal dengan idealisme itu. Betul. Jadi betul-betul harus menjaga agar betul-betul komitmen dengan tujuan di awal itu tadi. Nah, tadi sempat membahas data memang hampir 60% ini pemilih pemula dikuasai oleh anak muda gitu ya. Apalagi nanti di pilkada. Dengan adanya teman-teman kita nih generasi Z, generasi milenial yang memang ikut terjun gitu untuk masuk ke ranah politik, ini artinya mempunyai dampak positif juga untuk generasi muda atau anak muda sekarang. Nah, kita sebagai pemilih nih apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mendukung tentunya? Kalau kita sebagai pemilih hari ini untuk mendukung teman-teman kita atau kalangan anak-anak muda yang sudah mau maju ke kontestasi politik, tentu ya pertama kita harus mampu meyakinkan terlebih dahulu kepada teman-teman. Ya, kalau kita sebagai pemilih, maka kita berharap ya orang-orang yang maju ini adalah orang-orang yang mampu membawa amanah yang akan kita berikan kepada mereka, yang kita percayakan. Ya, tentu untuk memberikan amanah ini kita harus memilih orang-orang yang memang siap untuk mengemban amanah itu kan. Dan ya anak-anak muda hari ini pun tidak ada beberapa orang-orang yang memang hanya mengejar karir, mengejar jabatan saja untuk maju ke politik. Ada seperti itu. Namun makanya kita harus mencari orang-orang yang sosok yang mampu menerima masukan dari kawan-kawan pemuda, memberikan ruang gerak kepada pemuda ketika memang nanti terpilih. Ya itu harapan kita seperti itu. Harusnya memang bisa menjembatani gitu ya, bisa menampung aspirasi terutama dari anak-anak muda sekarang. Tapi pada akhirnya ada juga yang ketika dia sudah menduduki jabatan itu, ini memanfaatkan situasi dan memang membentuk kepentingan-kepentingan yang memang tidak sesuai. Karena gini Bang, yang diharapkan oleh anak muda hari ini saya pikir tiga hal garis besar lah yang menurut saya yang memang hari yang dibutuhkan oleh anak-anak muda. Yang pertama adalah akses pendidikan. Ya, ini yang diharapkan oleh anak muda adalah bagaimana perubahan pendidikan kita agar ya akses pendidikan itu dapat
dinikmati oleh seluruh lapisan anak-anak muda. Karena ada beberapa banyak sekali anak-anak muda yang tidak mampu mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi, bahkan tingkat SMA seperti itu kan. Nah, kemudian selain pendidikan, yang kita harapkan adalah ya lapangan pekerjaan, Bang. Hari ini tidak bisa dipungkiri, Provinsi Bengkulu, jika kita hitung berapa kampus yang ada di kota Bengkulu dan berapa per tahun itu sebaran keluaran mahasiswa, dan bisa kita hitung berapa lapangan pekerjaan yang ada di Provinsi Bengkulu hari ini. Nah, yang kita harapkan apa? Ya calon pemimpin kita nanti ya mampu memberikan lapangan pekerjaan kepada anak-anak muda pasca dari perkuliahan. Kemudian selain dari lapangan pekerjaan, ya ruang untuk bergerak dan berkreasi. Anak-anak muda itu harus diberikan ruang. Kalau tidak diberikan ruang, maka ini yang terjadi sering pemberontakan segala macam seperti Ini adalah itu. bentuk harapan dari anak Iya, muda. inilah harapan kita yang secara garis besar itu, Bang. Kita break dulu, nanti lanjutkan kembali. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetap di Beranda.